Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah yang diambil dari peristiwa ketika Allah menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan supaya dia bisa bersekutu, dalam bahasa Inggris disebut berfellowship. Istilah Alkitabnya berkoinonia, fellowship, bersekutu, bersahabatan dengan Allah, di mana manusia diterima sebagai anak-anak Allah, keluarganya. Dan bahasa Inggris, fellowship digambarkan seperti orang-orang yang ada di perahu, fellow in the same ship. Mereka mengalami hal-hal yang sama. Arti lain dari koinonia yaitu communion atau community, komunitas. Asal katanya common, commune, kebersamaan, menjadi communion. Inti communion adalah persekutuan, dan dalam persekutuan ada komunikasi. Seperti orang makan bersama ada persekutuan, sambil makan makanan yang sama juga ngobrol, bicara-bicara. Pengalaman yang sama dikomunikasikan menimbulkan jalinan persahabatan atau komunitas. Dalam ibadah Kristiani kita mempunyai istilah Holy Communion, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mengungkapkan persekutuan kita dengan Dia, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi renungkanlah makna dari kata koinonia ini. Allah menciptakan manusia karena Dia ingin bersekutu dengan manusia. Dalam perjanjian lama, Allah turun ke Taman Eden di siang hari, di senja hari, bersekutu dengan Adam dan Hawa. Dan dalam persekutuan itu tentu Dia menceritakan isi hatinya, rencananya kepada mereka. Sayangnya, manusia gagal, hubungan terputus karena dosa ketidaktaatan. Tetapi rencana Allah untuk bersekutu dengan manusia tetap jalan, tidak diputus. Tuhan Yesus diutus menjadi korban penebus dosa untuk menyucikan manusia dari dosa-dosanya, sehingga manusia dapat bersekutu lagi dengan Allah. Berfellowship dengan manusia adalah tujuan utama Allah. Karena itu Dia menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk berfellowship baik dengan Allah maupun dengan sesama. Dalam kehidupan manusia, ketika sudah saatnya, sesuai dengan kodratnya, manusia mencari pasangan lalu menikah. Pertanyaannya, untuk apa menikah? Sekedar beranak cucu dan berfellowship sebagai keluarga. Apa artinya punya anak cucu banyak tapi tidak ada fellowship atau komunikasi? Apa artinya keluarga tanpa komunikasi? Sebaliknya, ada suami istri masih dapat menikmati fellowship sekalipun tidak punya anak. Istri bukan pembantu untuk melayani suami saja. Suami bukan pekerja untuk mencari nafkah saja. Pasangan senior di mana anak-anak sudah berkeluarga sendiri masih tetap menikmati fellowship sebagai suami istri. Jadi dalam hubungan suami istri, yang lebih utama adalah fellowshipnya, persekutuannya, dan komunikasi yang menimbulkan keintiman, keindahan, dan kenikmatan. Ini lebih berharga dari kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. Lebih membahagiakan. Ketika Tuhan diundang Maria dan Marta dalam perjamuan di rumah mereka, Dia datang karena ingin berfellowship dengan mereka. Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan semua ajaran firman Tuhan, berfellowship dengan Dia. Tetapi Marta sibuk melayani. Ketika Marta menjadi kesal dan minta Tuhan menegur Maria yang hanya duduk-duduk saja, tidak membantu dia, Yesus malahan menegur Marta, "Engkau bersusah payah untuk banyak hal, tetapi Maria telah memilih satu hal yang paling berharga yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu berfellowship dengan Tuhan. Dan itu lebih berharga daripada bekerja atau melayani." Apakah kita diminta hanya berdoa saja?
Tidak demikian. Semua aktivitas itu perlu, tetapi semuanya hanya berarti, bermanfaat, berisi jika didasarkan pada hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Jika tidak, semua aktivitas kita hanyalah rutinitas yang kosong, hampa, dan fana. Semua aktivitas kita keluar dari dan diberi makna oleh persekutuan kita dengan Tuhan. Paulus, rasul paling terkenal dalam Perjanjian Baru, punya kesibukan pelayanan yang luar biasa, siap mengorbankan nyawanya untuk melayani Tuhan. Tetapi Paulus menyatakan bahwa yang paling utama dalam hidupnya yaitu mengenal Dia dan persekutuan dalam penderitaannya menjadi serupa dengan Dia. Apakah kita punya kerinduan kuat untuk mengenal Dia melalui koinonia, bersekutu? Caranya bersekutu dengan Tuhan yaitu dengan berdoa dan membaca firman-Nya. Dia menyatakan dirinya ketika kita berdoa dan membaca firman-Nya. Seperti sepasang kaki kanan dan kiri, kita melangkah maju. Demikianlah dengan berdoa dan membaca firman itu, seperti sepasang kaki kita kanan dan kiri, kita melangkah maju dalam pengenalan semakin akrab dengan Tuhan. Orang yang semakin mengenal Tuhan akan berjalan semakin dalam di dalam kehendak-Nya. Semoga Tuhan memberkati saudara dengan anugerah suatu kerinduan untuk bersekutu, berfellowship dengan Tuhan yang kuat sekali, yang membuat saudara merasa itu lebih penting dari semua yang lain. Lalu kegiatan kita yang lain, kegiatan sehari-hari, itu didasarkan dan bersumber dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bisakah kita lakukan itu? Semoga dengan anugerah Tuhan. God bless you.